perkenalkan saya Tiara Rahmadini dengan NIM 2303423. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi umum dari proyek. Halo semuanya, jadi saya Andi Christian Renaldi Baruwu dengan NIM 2303401. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian yang kami lakukan. Halo semua, saya Ersa Aprilia Syahputri dengan NIM 2303405. Di sini saya akan menyampaikan terkait teori umum dari proyek ini. Halo semuanya, saya Salsa Nabila dengan NIM 2303411. Di sini saya akan menjelaskan penyebab minimnya daerah resapan air. Halo semuanya, perkenalkan saya Nefsaneti Desrizev dengan NIM 2303414. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak dari minimnya daerah resapan air, terutama di daerah kawasan lingkungan Universitas Negeri Padang. Hai, perkenalkan saya Yunita Hanifah dengan NIM 2303404. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dan upaya penanganan dari proyek ini. Curah hujan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi lingkungan, khususnya dalam pengelolaan air. Nah, air hujan yang turun akan diserap oleh daerah resapan sehingga mengurangi potensi limpasan permukaan. Namun, ketika daerah limpasan atau daerah resapan air berkurang atau tidak bekerja dengan baik, maka air hujan yang turun yang tidak terserap akan menjadi genangan yang dapat memicu banjir. Di Universitas Negeri Padang, di mana pembangunan fisik yang masif seperti ruang perkuliahan, jalan beraspal, dan area parkir yang dapat menyebabkan berkurangnya lahan terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan. Sehingga saat hujan deras turun, daerah limpasan meningkat dan terjadi genangan di beberapa titik. Hal tersebut menjadi perhatian serius, di mana hal tersebut bukan hanya mengganggu aktivitas kampus, juga dapat merusak fasilitas-fasilitas dan ekosistem setempat. Dalam konteks ini, perubahan tata guna lahan tanpa mempertimbangkan daerah resapan air merupakan salah satu pemicu utama berkurangnya kualitas lingkungan tersebut. Tidak hanya memperburuk daerah resapan air dan juga memperkurang daerah tersebut, kita juga dapat memperbesar potensi degradasi tanah tersebut. Oleh karena itu, kita perlu memahami hubungan antara curah hujan dan banyaknya lahan resapan air yang dibutuhkan. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana curah hujan memengaruhi daerah resapan air di lingkungan Universitas Negeri Padang. Mengingat kampus merupakan ruang yang padat akan aktivitas, jadi menjaga fungsi ekologis seperti daerah resapan air ini menjadi hal yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan ke depannya. Jadi penelitian ini juga ingin memberikan gambaran nyata terkait dampak dari minimnya lahan resapan terhadap kondisi hidrologis kampus. Dengan mengkaji area-area yang rawan genangan saat hujan deras, kita dapat menentukan letak strategis yang sebaiknya dipertahankan atau dipulihkan menjadi daerah resapan air. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada seluruh sivitas akademika agar lebih peduli terhadap peran ekologis kampus. Melalui informasi yang dikemas dalam video dokumenter, diharapkan muncul kesadaran kolektif untuk mendukung program-program pelestarian lingkungan seperti penghijauan, biopori, dan pengolahan drainase. Nah, secara keseluruhan tujuan dari video ini adalah untuk memberikan dorongan aksi nyata dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan, khususnya dalam konteks kampus yang seharusnya menjadi contoh dalam penerapan Green Campus atau kampus yang berwawasan lingkungan. Secara ilmiah, daerah resapan air adalah area terserapnya air hujan ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Air yang menyerap ke dalam tanah ini nantinya akan menjadi cadangan air dan juga menjaga keseimbangan hidrologi.
Daerah resapan air umumnya terdiri dari daerah terbuka, vegetasi, dan juga tanah berpori yang tidak tertutup oleh material ataupun bahan kedap air seperti aspal ataupun beton. Dalam teori hidrologi, intensitas curah hujan yang tinggi tanpa didukung dengan daerah resapan air yang memadai dapat menyebabkan peningkatan daerah limpasan yang tinggi. Akibatnya, air yang seharusnya masuk ke dalam tanah nantinya akan mengalir ke permukaan dan menyebabkan berbagai bencana seperti banjir, erosi tanah, dan juga penurunan kualitas air. Untuk itu, daerah resapan air menjadi sangat krusial terutama di daerah urban dan semi-urban seperti kampus. Dalam konsep manajemen pembangunan, hal ini juga penting ditekankan, yaitu integrasi hubungan infrastruktur pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks kampus, setiap pembangunan idealnya diikuti dengan analisis dampak lingkungan dan juga rencana konservasi air. Salah satu metode yang paling umum dan paling mudah dilakukan adalah dengan adanya sistem drainasi berkelanjutan, yaitu untuk memperlambat ataupun menampung aliran air hujan. Dalam proyek ini, teori-teori di atas dapat menjadi landasan utama untuk melihat ataupun menilai seperti apa kondisi lingkungan Universitas Negeri Padang dalam mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dengan merujuk pada data curah hujan, distribusi vegetasi, dan juga bentuk topografi, kita dapat mengevaluasi fungsi hidrologis kampus secara objektif. Penyebab utama berkurangnya daerah resapan air di lingkungan Universitas Negeri Padang adalah perubahan tata guna lahan. Pembangunan berbagai fasilitas kampus seperti gedung perkuliahan, tempat parkir, dan akses jalan telah menggantikan daerah air yang semulanya sebagai limpasan. Permukaan keras seperti beton dan aspal itu tidak memiliki pori-pori sehingga air mengalir langsung ke daerah limpasan. Faktor lain adalah minimnya perencanaan berbasis lingkungan dalam pembangunan infrastruktur. Banyak proyek pembangunan yang tidak mempertimbangkan ruang hijau atau drainase alami, sehingga air hujan kehilangan peresapan airnya ke dalam tanah. Hal ini diperparah dengan adanya drainase buatan yang seringkali tidak mempertimbangkan volume air hujan yang tinggi. Penebangan vegetasi atau pengurangan tutupan lahan hijau itu berkontribusi besar. Vegetasi memiliki kemampuan alami untuk menyerap dan menahan aliran air melalui akar, membantu infiltrasi dan memperlambat aliran hujan ke permukaan. Ketika tanaman ditebang untuk pembangunan, kemampuan tanah untuk menyerap aliran hujan itu menjadi turun drastis. Terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat kampus tentang pentingnya fungsi ekologis daerah resapan air juga menjadi penyebab tidak langsung. Aktivitas merusak vegetasi, membuang sampah ke saluran air, dan ketidakterlibatan dalam penghijauan itu juga menjadi aspek edukasi dan partisipasi lingkungan yang perlu ditingkatkan. Minimnya daerah resapan air ini memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan kampus dan daerah sekitarnya. Di antaranya yaitu dampak paling nyatanya terjadinya genangan atau bahkan banjir setelah hujan melanda. Hal ini terjadi karena air hujan yang tidak terserap langsung oleh tanah akan mengalir ke permukaan atau ke daerah dengan cekungan dengan drainase yang tidak memadai. Hal ini dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan. Selain itu, fenomena ini juga dapat mengganggu siklus air dan tanah, di mana air yang tidak terserap oleh tanah akan membawa partikel tanah, limbah, dan bahan kimia ke saluran air. Nah, dampak lainnya yaitu tanah akan menjadi padat dan tidak subur karena terganggunya siklus air. Masalah lain yang muncul adalah penurunan cadangan air tanah. Air yang tidak terserap ke dalam tanah tidak akan mengisi kembali aquifer atau lapisan air tanah. Padahal cadangan air tanah sangat penting sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan domestik dan keperluan kampus, terutama di musim kemarau. Dampak sosial juga perlu diperhatikan. Kerusakan fasilitas akibat genangan air menimbulkan biaya perbaikan infrastruktur yang tidak sedikit, serta gangguan pada proses belajar mengajar. Dalam jangka panjang, kampus tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan akan kehilangan reputasinya sebagai institusi pendidikan yang modern dan peduli terhadap
isu global seperti perubahan iklim. Usaha dan upaya penanganan dari permasalahan banyaknya daerah yang tergenang air pada saat curah hujan tinggi, di mana itu memerlukan multi strategi yang melibatkan infrastruktur hijau, edukasi, dan kebijakan kampus. Salah satu solusi utamanya yaitu dengan menyediakan ruang terbuka hijau, di mana pada lingkungan kampus itu perlu ditumbuhi tanaman pada daerah area yang kosong, seperti pohon beringin dan juga semak yang dapat menyerap air yang sangat banyak. Selain itu juga perlu penerapan teknologi seperti sumur resapan berpori dan lubang resapan berpori yang juga sangat efektif untuk mengatasi permasalahan ini, di mana pada penggunaan teknologi ini dapat mengaliri air ke dalam tanah secara langsung sehingga mempercepat proses pengisian air tanah, di mana pihak kampus dapat menyediakan teknologi ini pada daerah seperti taman ataupun daerah parkiran. Kampus juga perlu melakukan pembersihan saluran air secara rutin dari sampah ataupun endapan agar tidak terjadi penyumbatan saat curah hujan tinggi. Kemudian dapat melakukan revisi sistem saluran air yang tidak hanya dapat menyalurkan air tetapi juga dapat menyerapkan air kembali ke dalam permukaan tanah. Nah, adapun aspek yang tidak kalah pentingnya yaitu edukasi yang melibatkan sivitas akademika, di mana mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik dapat terlibat langsung pada program peduli lingkungan melalui kampanye edukasi yang sadar daerah serapan air, lomba penghijauan, dan juga kebijakan ramah lingkungan. Kondisi ideal dari daerah resapan air adalah mampu menampung air hujan dan mengalirkannya secara perlahan ke dalam tanah. Proses ini tidak hanya menjaga cadangan air tanah, tetapi juga mencegah aliran permukaan yang dapat merusak struktur tanah. Sayangnya, urbanisasi dan ekspansi infrastruktur kampus seringkali mengabaikan aspek ini. Di kawasan FMIPA, banyak ditemukan permukaan tanah yang telah tertutupi oleh material keras. Akibatnya, ketika hujan deras turun, air mengalir tanpa sempat meresap dan berkumpul di titik-titik rendah sehingga menimbulkan genangan. Beberapa sistem drainase juga tampak tidak mampu menampung volume air yang meningkat secara cepat. Vegetasi seperti pohon dan semak-semak juga memegang peranan penting. Akar tanaman membantu memperbesar pori-pori tanah sehingga mempercepat proses infiltrasi. Namun, berkurangnya vegetasi akibat pembangunan menyebabkan tanah menjadi padat dan keras, mengurangi daya serap secara signifikan. Oleh karena itu, reboisasi dan penambahan area hijau perlu diprioritaskan sebagai bagian dari strategi konservasi. Dengan memahami seluruh aspek ini, video ini diharapkan tidak hanya bertujuan untuk menginformasikan, tetapi juga mengajak seluruh pihak di lingkungan kampus untuk turut serta dalam menjaga dan memulihkan fungsi ekologis daerah resapan air. Setiap langkah kecil, seperti menjaga vegetasi atau membersihkan saluran air, akan berdampak besar bagi kelestarian lingkungan kampus di masa depan.